Hai semuanya, welcome back di channel aku, Nisi Syawerde. Di video kali ini, seperti janji aku di akhir tahun 2018 kemarin, bahwa aku akan memberikan sebuah tips untuk memilih hijab sesuai dengan bentuk wajah kalian. Emang ini ngaruh ya kak? Sejauh pengalaman aku memakai berbagai jenis bahan hijab di muka aku yang bulat ini, itu ngaruh karena aku nggak cocok di beberapa bahan dan aku sangat cocok di beberapa bahan juga. Jadi di sini akan aku share tips-tipsnya dan juga akan aku perlihatkan berbagai jenis bahan hijab yang aku punya untuk disesuaikan dengan bentuk wajah kalian. For information, untuk menyiapkan video ini cukup panjang karena aku harus berkali-kali searching, mengadakan research, sampai aku tanya-tanya ke orang yang expert di bidang bahan-bahannya gitu. Terus aku pelajari bahan-bahannya, aku membedakan ini dan itu just for you guys. Oke, jadi makanya sebelum kalian lanjut ke videonya atau tips-tipsnya, kalian harus like dan juga subscribe bagi kalian yang baru. Nah, di sini aku udah menyiapkan bahan-bahan hijab dari koleksi pribadi aku. Di sini ada yang pasmina, kemudian ada juga segi 4. Di sini udah aku lipat menjadi segitiga. Dan semuanya ini akan aku tunjukkan karakteristiknya, akan aku display juga di kepala aku biar kalian bisa lihat secara kasat mata ya kalau dipakai kira-kira gimana gitu. Terus juga akan aku kasih tipsnya apakah bahan ini cocok untuk wajah bulat, wajah oval, dan lain sebagainya. Jadi keep on watching, jangan di skip ya videonya. Oke, bentuk wajah yang pertama adalah bulat. Untuk pemilik wajah bulat seperti aku, kalian harus cari kerudung yang bahannya mudah dibentuk. Yang kedua adalah cari bahan yang tidak terlalu kaku, alias cari bahan yang lembut. Terus nih, kadang kan udah bulat, pipi kita cabi dan leher kita nggak terlalu panjang. Jadi, tips yang keempat adalah pilih bahan yang tidak terlalu tebal. Karena bahan yang terlalu tebal akan memberikan volume tambahan, apalagi kalau kita memakai kerudungnya yang dililit-lilitkan. Maka di sini nih di bagian leher akan tertumpuk. Jadi kita tuh kayak tambah nggak ada lehernya kayak gini. Jadi itu dia kelima tips untuk memilih bahan hijab bagi kalian yang mempunyai wajah bulat. Terus akan aku tunjukkan kerudung-kerudung yang cocok untuk kalian. Yang pertama untuk seri pasmina, yaitu chiffon cocok. Tapi pilih chiffon yang kualitasnya bagus, seperti heavy chiffon import. Karena chiffon yang biasa itu terlalu licin, itu nggak cocok untuk dipakai menjadi bahan kerudung. Yang kedua adalah ceruti. Habis itu ada baby doll, kemudian ada campuran, biasanya ada chiffon ceruti, ada ceruti baby doll. Pokoknya kalian pilih yang kelasnya itu paling bagus. Biasanya ada premium, platinum, import, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga bisa memakai bahan diamond. Akan aku tunjukkan kelima bahan pertama untuk seri pasmina. Nah, ini dia bahan-bahan yang sudah aku sebutkan tadi. Mereka mempunyai kesamaan satu sama lain. Yang pertama adalah bahannya jatuh. Kemudian ringan, dia nggak terlalu tebal, juga nggak terlalu tipis. Terus mudah dibentuk karena bisa dibentuk tegak dan juga bisa dibentuk round shape. Jadi cocok untuk kalian pemilik wajah bulat. Terus nih, pemakaian bahan-bahan seperti ini juga dapat menciptakan kesan tirus untuk pipi kalian. Akan aku display satu persatu ya. Ini adalah bahan ceruti import. Kemudian ada bahan diamond. Kemudian ada campuran antara ceruti dan juga baby doll. Ini yang di kelas platinum. Ceruti baby doll platinum. Kemudian ada baby doll. Yang terakhir ada heavy chiffon import. Dan for information, kelima bahan tersebut adalah yang paling sering aku pakai untuk kemanapun. Karena memang segitu nyamannya dan segitu pasnya dengan bentuk wajah aku yang bulat. Sebenarnya secara kasat mata, kelima bahan tersebut tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan. Tapi kalau kalian sudah mencobanya, maka kalian akan bisa membedakan. Oh, yang baby doll itu di antara kelimanya dia yang paling lemas, dia yang paling lembek. Sedangkan diamond di antara kelima tadi yang paling sedikit kaku gitu. Tapi mereka semua yang sudah aku sebutkan tadi memiliki persamaan-persamaan tersebut.
Selain kelima bahan tadi, pemilik wajah bulat juga cocok menggunakan bahan katun Jepang dan juga bahan katun biasa. Ini adalah katun Jepang. Aku sempat tanya ke orang yang tahu bidang-bidang bahannya gini dan beliau berkata ini adalah katun Jepang. Kenapa aku rekomendasiin ini? Karena dia bahannya lemes ya, tidak seperti katun pada umumnya. Dia bahannya lemes, kemudian bisa dibikin tegak. Mau dibikin seperti ini bisa tegak, mau kalian lipat dulu di atasnya juga tegak. Terus ini memang lumayan tebal, cuman dia nggak menciptakan volume yang terlalu berlebihan, masih bisa ditolerir. Dan dia tidak menciptakan kesan di telinga. Jadi masih sangat nyaman. Terus kelebihan bahan ini juga dia bisa menyerap keringat. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi, kalian juga bisa menggunakan bahan katun. Nah, aku udah dapetin katunnya ini. Bedanya sama katun Jepang yang tadi adalah dia sedikit lebih kaku. Nah, dia masih bisa dibikin tegak seperti ini, makanya masih masuk untuk pemilik wajah bulat. Nah, kan masih tegak. Nah, apalagi kalau kalian pakai bahan katun ini dengan cara ditekuk terlebih dahulu, maka akan jauh lebih tegak. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah bahan katun ini dia relatif tebal dan dia menciptakan kesan sedikit budak di telinga kalian. Apalagi kalau kalian pakai kerudungnya dengan cara diikat kesana kemari, dililit-lilitkan, itu akan, oh my god, telinga kalian akan terganggu. Makanya aku sering banget pakai kerudung katun dengan cara aku bikin clean. Seperti aku ikat aja kayak gini, dibikin clean. Terus ada lagi nih yang namanya bahan voal. Sebenarnya bahan voal ini masih masuk untuk kalian pemilik wajah bulat. Aku juga kadang-kadang pakai dan teman-teman bilang bagus kalau pakai bahan voal. Cuman aku sendiri yang pakai itu tidak merasa betah. Karena apa? Ketika tadi aku pakai chiffon ceruti dan diamond, aku langsung kayak gini aja tanpa merapikan, dia langsung tegak. Dia langsung rapi. Sedangkan voal ini, aku menggunakan treatment yang sama dan dia memberikan kesan yang kurang rapi. Kalian bisa lihat, yang sebelah sini simetris, yang sebelah sini tidak simetris. Kalaupun udah aku set menjadi simetris seperti ini, ketika aku ngomong, aku bawa makan dan lain sebagainya, dia akan bergeser-geser. Nah, kalian lihat sendiri kan, ini udah kayak gini lagi. Kayak gitu. Jadi kurang nyaman aja sebenarnya. Terus untuk kerudung segi empatnya, kalian bisa menggunakan kerudung berbahan Paris, Wolfish, silk, dan juga voile. Ini adalah kerudung Paris. Kerudung yang sangat terjangkau harganya dan juga sangat mudah dibentuk. Kemudian juga cocok menggunakan bahan silk atau citra. Nah, dia gampang banget dibentuk dan juga rapi. Dia nggak membuat apa ya namanya gelombang-gelombang gitu, dia langsung rapi gitu deh. Tapi kerudung yang sedang aku pakai ini dia menciptakan kesan sedikit budak di telinga aku. Jadi kayak kalau aku ngomong tuh kayak aku berdengung gitu. Dan pergerakan kerudung ini sangat terasa di telinga aku. Seperti itu. Dia lumayan tebal dan juga tidak menerawang. Tapi tetap jatuh dan juga adem. Terus bisa juga menggunakan bahan voal. Voal di pasmina juga di segi 4. Karena pemakainya juga berbeda, maka hasil akhirnya juga akan berbeda ya. Kalau segi 4 itu dia lebih bisa diatur. Ini penampakan kerudung voal yang aku punya. Dia bisa dibentuk seperti ini. Dia bisa dibentuk tegak. Masih masuk. Kemudian kalian juga bisa memakai kerudung berbahan wolfish. Nah, ini dia kerudung yang bahannya adem, sangat jatuh. Dia tidak terlalu tebal, tapi juga tidak menerawang. Pokoknya dia masih bisa banget dipakai untuk kalian yang mempunyai bentuk wajah bulat. Terus kalau misalkan kalian mau kondangan, boleh nggak sih pakai kerudung organza? Organza masih cocok loh dipakai untuk wajah bulat. Asalkan kalian memilih bahannya emang bahan organza yang bagus gitu. Nah, kan dia masih bisa rapih dan masih bisa menutupi pipi kita, jadi masih banget bisa dipakai. Terus karena ini kan mengembang, jadi kalian cara pakainya tinggal diiketin aja di belakang biar kerudungnya tidak terlalu mengembang.
Selanjutnya kita bahas bahan hijab buat kalian yang mempunyai wajah kotak. Jadi kalau wajah kotak itu kan memakai hijabnya dengan cara dibikin round shape. Maka dari itu pemilihan bahan hijab yang tepat adalah dia yang mempunyai karakteristik lembut, kemudian bahannya jatuh, tidak kaku, dan juga tidak terlalu tebal. Terus untuk pashmina, kalian masih bisa menggunakan kelima bahan rekomendasi aku atau kelima bahan andalan aku, chiffon, ceruti, baby doll, campuran antar tiga tersebut, dan juga diamond. Akan aku display satu aja ya, karena kelima itu masih mempunyai karakteristik yang sama. Nah, kenapa kelima bahan ini masuk untuk pemilik wajah kotak? Karena wajah kotak somehow dia mempunyai rahang yang menonjol, dan itu sebaiknya ditutupin. Nah, kelima bahan yang aku rekomendasiin ini selain bisa menciptakan kesan pipi tirus, juga bisa menutupi rahang kalian yang menonjol. Nah, kan ini bisa dibikin round shape seperti ini. Masih enak aja. Terus kan kalian boleh nih, kalau pemilik wajah kotak kan bisa dilipat. Nah, ini malah jadi lebih bagus kalau kalian memakai bahan-bahan ini. Begitu ceritanya. Terus bahan lain yang bisa kalian pakai, kalian juga bisa sekali-kali coba bahan voal dan juga katun Jepang. Udah aku display juga di video sebelumnya. Ya, karena karakteristik mereka yang sangat lembut dan juga halus, jadi bisa dipakai untuk kalian. Nah, ini voalnya, ini voal sangat enak dibikin round shape dan juga katun Jepang. Kemudian untuk kerudung segi 4 yang cocok untuk kalian, yang pertama pastinya kerudung Paris. Paris kayaknya akan masuk ke semua bentuk wajah, seperti halnya dengan chiffon, ceruti, dan teman-temannya. Ini Paris. Kemudian ada lagi Max Mara. Nah, ini dia. Ini belum aku display ya sama kalian. Ini salah satu kerudung premium yang aku punya, berbahan Max Mara import. Dia bahannya jatuh, dia lebih mudah dibentuk untuk menjadikan round shape ketimbang tegak. Sebenarnya tegak juga bisa, cuman nggak tahu kenapa kerudung ini masih lebih cocok untuk dibikin round shape. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kerudung yang berbahan horn skin atau premium viscose, karena mereka bahannya sangat lembut dan juga sangat jatuh, jadi bisa banget dibikin round shape. Ini adalah kerudung berbahan premium viscose. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, dia langsung ngeset kayak gini nih, langsung ngeset round shape. Nah, karena bahan Saudia tidak terlalu cocok di muka bulat seperti aku, lain halnya nih bahan Saudia atau rawi Saudia bisa dipakai untuk pemilik wajah kotak. Tapi mesti hati-hati juga karena kayak gini. Kalau mau dibikin round shape kan artinya kita harus ditekan kayak gini, terus jatuhnya di belakang. Nah, kalau misalnya kalian wajah kotak dan juga rahangnya menonjol, pastinya kalau pemakaian kayak gini bakal lebih menonjolkan rahang kalian. Jadi hindarin aja kerudung Saudia. Kecuali kalau misalnya wajah kalian kotak tapi rahang kalian tidak menonjol, kalian bisa memakai kerudung Saudia ini. Kalau mau kondangan bisa memakai kerudung organza. Seperti yang udah aku display tadi, kerudung organza juga bisa masuk ke beberapa bentuk wajah, termasuk juga wajah kotak. Tapi yang harus kalian hindari adalah bahan-bahan yang terlalu kaku. Seperti contohnya adalah bahan katun yang aku punya. Seperti yang udah aku display tadi, dia bakalan terlalu tegak gitu kan. Yang ketiga adalah buat kalian yang mempunyai wajah tirus ataupun kecil. Wajah tirus atau kecil ini kan udah tirus dan juga kecil. Jadi bahan hijab yang harus kalian cari adalah mereka yang mempunyai karakteristik bahannya tebal, lembut, bahannya jatuh, dan juga mudah dibentuk pastinya. Terus untuk pashmina kalian bisa menggunakan bahan-bahan seperti bahan kashmir, itu bahan rajut. Kemudian ada lagi voal, kalian juga bisa pakai. Nah, ini kashmir, ini voal. Kemudian juga bisa menggunakan katun Jepang. Katun biasa pun bisa karena dia mempunyai karakteristik bahan yang tebal dan juga masih mudah dibentuk. Nah, keempat ini cocok untuk kalian. Voal, kashmir, katun Jepang, dan juga katun biasa. Terus untuk kerudung segi empatnya, kalian cocok untuk menggunakan bahan-bahan seperti bahan katun karena dia tebal. Kemudian kalian bisa menggunakan bahan Max Mara karena ini tebal dan juga mudah diatur. Dan keuntungannya pemilik wajah tirus dan juga kecil adalah kamu bisa menggunakan bahan jenis apapun asalkan bahannya cukup tebal biar bisa mengimbangin bentuk wajah kalian. Yang harus dihindarin adalah bahan-bahan yang terlalu tipis seperti misalnya chiffon. Kalaupun mau pakai, kalian pakai chiffon biar kelihatan ada bervolume di bagian muka, di bagian wajah atau kepala kalian. Seperti itu.
Selanjutnya nih, bentuk wajah yang gak kalah proporsional adalah oval. Oval juga sama seperti wajah tirus tadi. Di sini pemilik wajah oval bisa memakai semua bahan hijab. Kalau tirus tadi kan menghindarin bahan-bahan chiffon. Kalau bentuk wajah oval dia bisa pakai semuanya, benar-benar semuanya. Pakai chiffon, cherry, diamond, baby doll bisa. Pakai apalagi wolfish, kemudian Paris, Max Mara, pakai voile, pakai silk, pakai satin juga bisa. Pakai velvet pun bisa, karena emang wajahnya udah proporsional dan pakai bahan hijab apapun bisa disesuaikan dengan bentuk wajahnya yang sudah proporsional. Jadi selamat buat bentuk wajah oval. Oke, selanjutnya adalah buat kalian yang memiliki wajah lonjong. Cara memilih hijab buat pemilik wajah lonjong adalah yang pertama, kalian cari hijab yang pastinya nyaman dipakai, mudah dibentuk, tidak terlalu kaku, tidak terlalu tebal. Pilih bahan hijab yang jatuh bahannya, habis itu yang tidak terlalu mengembang. Oke, salah satu bahannya adalah bahan spandex. Dia cocok dipakai buat kalian ya pemilik wajah lonjong. Terus bisa dipakai dengan cara dililit-lilitkan. Kalian bisa pakainya dengan cara dilipat-lipat kayak gini. Mengapa? Karena emang wajah kalian lonjong. Biasanya wajah lonjong itu ditandai dengan ini ya, dagu kalian yang panjang, yang nyanin. Justru itu akan bagus kalian menggunakan bahan spandex karena akan mengimbangin bentuk wajah kalian. Kemudian cocok juga ketika kalian menggunakan bahan chiffon, ceruti, baby doll karena karakteristiknya cocok untuk kalian, lembut, mudah diatur, bahannya jatuh, tidak terlalu kaku pastinya. Terus untuk bahan segi empatnya kalian bisa menggunakan corn skin atau premium viscose seperti yang udah aku display tadi. Ini dia. Terus juga bisa menggunakan bahan Paris. Sebenarnya pemilik wajah lonjong juga bisa menggunakan style hijab dengan dibentuk round shape seperti juga dengan pemilik wajah kotak. Nah, ini adalah premium viscose, cocok untuk kalian. Terus pemilik wajah lonjong yang misalkan emang dagu kalian sedikit lebih panjang dan juga nyanin, itu hindarin menggunakan kerudung yang terlalu kaku seperti katun tadi yang bakalan kasih kesan ini tinggi banget kayak gini. Karena bentuk wajah kalian nanti akan tidak proporsional menggunakan kerudung-kerudung seperti itu. Yang terakhir adalah buat kalian pemilik wajah hati ataupun segitiga terbalik. Kalian cari bahan hijab yang lumayan tebal tapi tidak kaku. Itu contohnya adalah kalau pasmina kalian bisa menggunakan katun Jepang, bisa menggunakan voile, bisa menggunakan kashmir, tapi jangan menggunakan katun biasa karena itu kaku. Terus bisa juga menggunakan bahan-bahan seperti chiffon, ceruti, diamond karena itu juga cocok untuk kalian. Apalagi kalian kan kalau misalkan pakai kerudung bisa ditekuk kayak gini. Nah, penggunaan bahan-bahan seperti itu bisa membuat bentuk wajah kalian semakin proporsional. Untuk hijab segi empatnya, kalian bisa menggunakan hijab berbahan voile, silk, Max Mara. Bisa juga menggunakan rawis, bisa dari Saudi atau merek lainnya. Kemudian bisa juga menggunakan Paris. Tapi kalian hindarin penggunaan organza. Kenapa aku bilang gitu? Ini akan aku tunjukkan. Bentuk muka segitiga terbalik ataupun heart itu kan berarti semakin ke bawah semakin mengerucut. Nah, sedangkan hijab berbahan organza ini juga sama, kalau dipakai dia akan mengembang di bagian atas dan juga mengerucut di bagian bawah. Pokoknya kalau organza itu dia ngembang banget di bagian atas. Dan kalau misalkan dipakai oleh bentuk-bentuk wajah seperti kalian, segitiga dan juga heart, itu akan membuat kesan wajah kalian lebih besar dengan menggunakan hijab ini. Jadi hindarin penggunaan hijab organza ataupun organza. Oke, jadi itulah tips-tips yang bisa aku berikan dan juga berbagi dengan kalian cara memilih bahan hijab sesuai dengan bentuk wajah kalian. Terima kasih sudah nonton, semoga dengan adanya video ini kalian bisa dapat manfaatnya dan bisa menerapkannya di rumah. Terus kalau misalnya kalian ada komen atau mau request untuk next video, bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung DM di Instagram aku @niasicawrd. Terima kasih sudah nonton, kita akan berjumpa di next video. Bye bye.